Selamat datang di podcast kami. Hari ini kami akan membahas pendidikan sebagai informasi dan karakter bangsa. So first of all, let us introduce ourselves first. Start from me. My name is Naila Nabika Alkabila Putri Ivanka, and you guys can call me Nabika. Today I'll be the first host, and next I want to introduce my college. So this is second host. Her name is Safira Nova Amalia. And next, I'm the host. My name is Siti Ivana Zahra. And next, I want to introduce our cameraman. His name is. My name is Salman Siddiq. Okay. And last, I would love to introduce our speaker. My name is Muhammad Taufik Hasan. And we call him Kak Taufik. Okay. Langsung aja kita masuk ke segmen pertama, yaitu peran pendidikan dalam merubah struktur sosial dan nilai. Okay, so the first topic is about pendidikan, especially sebagai pilar transformasi sosial dan pembentukan karakter bangsa. So, menurut Kak Taufik, apa sih peran pendidikan dalam mendorong proses perubahan sosial di suatu masyarakat? Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong proses perubahan sosial di suatu masyarakat. Dalam artikel ini, kita akan membahas bagaimana pendidikan dapat menjadi motor utama dalam mendorong perubahan sosial yang positif. Pendekatan populasi dan peran pendidikan dalam pembangunan sosial akan dianalisis secara mendalam. Lalu bagaimana cara mendorong perubahan sosial yang positif? Pendekatan populasi dalam dunia pendidikan adalah cara berpikir yang berfokus pada perlunya memberikan kesempatan pendidikan kepada semua anggota masyarakat tanpa terkecuali. Sebelumnya, pendidikan hanya dianggap penting untuk segelintir golongan tertentu, seperti para bangsawan atau kaum elit atau para kaum berada. Namun, pendekatan populasi ini mengubah paradigma tersebut dan memperjuangkan akses pendidikan yang merata untuk semua orang. Lalu menurut Kak Taufik, how about pendekatan konsep populasi hingga dapat mengubah paradigma dan memperjuangkan akses pendidikan yang rata? Dalam pendekatan populasi, pendidikan tidak lagi dilihat sebagai hak prerogatif, tetapi sebagai suatu hak asasi manusia. Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa adanya diskriminasi berdasarkan gender, suku, agama, atau kelas sosial. Melalui pendekatan ini, proses perubahan sosial dapat terjadi karena pendidikan menjadi instrumen yang memperkuat keterlibatan seluruh masyarakat dalam pembangunan. Kalau gitu, menurut Kak Taufik nih, apa aja sih dampak positifnya di dunia pendidikan? Can you give us at least one example? Salah satu dampak positif dari pendekatan populasi dalam pendidikan adalah penghapusan ketimpangan sosial yang sering terjadi dalam masyarakat. Dengan memberikan kesempatan pendidikan yang merata, kelas sosial tidak lagi menjadi penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. Pendidikan menjadi jembatan yang menghubungkan individu dari berbagai latar belakang sosial dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua orang untuk mengembangkan potensi mereka. Kalau menurut Kak Taufik, apa saja bentuk dari penghapusan ketimpangan sosial dalam masyarakat, misalnya dalam ranah pendidikan? Sebagai contoh, pendidikan sekarang tidak lagi terbatas pada anak-anak dari keluarga kaya saja. Melalui beasiswa dan program bantuan pendidikan, anak-anak dari keluarga miskin pun dapat mendapatkan pendidikan yang baik dan setara dengan anak dari keluarga berada. Hal ini tidak hanya memberikan kesempatan yang lebih adil, tetapi juga menciptakan kesempatan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup di masyarakat. Tapi Kak, apakah ada peran pendidikan selain dalam masyarakat dalam mendorong proses perubahan sosial? Tentu saja. Pendidikan juga berperan penting dalam mendirikan pilar pembangunan yang kuat di suatu masyarakat. Dengan memberikan pendidikan yang berkualitas, individu-individu dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memajukan diri mereka sendiri di masyarakat mereka. Pendidikan tidak hanya memberikan akses terhadap pengetahuan, tetapi juga melatih individu untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan mereka. Oke. Menurut Kak Taufik nih, apa sih yang dapat dihasilkan dari mendirikan pilar pembangunan yang kuat di suatu masyarakat? Sebagai hasilnya, masyarakat yang didukung oleh pendidikan yang berkualitas akan memiliki keunggulan kompetitif dalam menghadapi tantangan yang ada.
Mereka akan lebih inovatif, adaptif, dan siap untuk berkontribusi dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Pendekatan populasi dalam pendidikan membantu memastikan bahwa pilar-pilar pembangunan ini kuat dan berlandaskan pada pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan. Kalau gitu, apakah masih banyak manfaat dan pengaruh dari pendidikan itu sendiri dalam kehidupan kita? Tentu, peran pendidikan sangatlah berguna di hidup kita saat ini. Menarik banget Kak, tapi apakah pendidikan juga memiliki peran di dalam bidang sosial? Tentu, pendidikan juga memiliki peran penting dalam pembangunan sosial. Dalam konteks ini, pendidikan bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membentuk karakter dan nilai-nilai yang mendasari tindakan individu dalam masyarakat. Pendidikan membentuk sikap, keyakinan, dan nilai-nilai yang melandasi pembangunan sosial yang berkelanjutan. Oke, menurut Kak Taufik nih, gimana sih pendidikan itu dapat membentuk karakter dan nilai-nilai yang mendasari tindakan individu masyarakat? Pendidikan membentuk karakter dan nilai individu dengan menanamkan prinsip moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati melalui kurikulum, teladan pendidik, dan pembelajaran aktif yang melibatkan diskusi serta refleksi diri. Oke, Kak Taufik, bisa nggak sih kalau kakak berikan kita tuh satu contoh pembentukan karakter tersebut kalau memang sudah terlaksana? Contoh dalam penanaman nilai moral dan etika, pendidikan mengajarkan nilai-nilai seperti kejujuran, rasa hormat, tanggung jawab, empati, dan kerjasama. Lalu dalam proses pembiasaan dan peneladanan, pendidikan dan orang tua berperan sebagai panutan yang menunjukkan perilaku positif sehari-hari. Alright. Selain itu, menurut Kak Taufik, apakah pendidikan juga berperan dalam pemberdayaan masyarakat? Tentu saja, pendidikan memberdayakan individu untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Melalui pendidikan, individu memiliki kesempatan untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah sosial yang ada, seperti kemiskinan, ketimpangan gender, atau kerusakan lingkungan. Mereka dapat belajar tentang solusi yang ada, mendapatkan keterampilan untuk menghadapi masalah tersebut, dan mengambil tindakan yang nyata. Apa bisa memberikan salah satu contohnya mungkin dalam program pendidikan? Sebagai contoh, program pendidikan tentang keberlanjutan lingkungan dapat membantu individu memahami pentingnya pelestarian alam dan cara-cara untuk hidup secara berkelanjutan. Melalui pemahaman ini, individu-individu dapat mengadopsi gaya hidup yang ramah lingkungan, mempromosikan energi terbarukan, dan mengurangi limbah. Dengan demikian, pendidikan mendorong aksi individu yang mengarah pada perubahan sosial yang positif. Tapi Kak, bagaimana perubahan sosial yang positif itu dapat memperkuat nilai-nilai kemanusiaan? Pendidikan juga memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat. Melalui pendidikan, individu diajari untuk menghargai keragaman budaya, menghormati hak asasi manusia, dan memahami pentingnya kerjasama. Pendidikan mengajarkan nilai-nilai seperti toleransi, persaudaraan, dan keadilan yang mendorong individu untuk bertindak secara etis dan berkontribusi pada kebaikan bersama. Apa pentingnya Kak untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan? Dalam masyarakat yang didukung oleh pendidikan yang berkualitas, nilai-nilai kemanusiaan menjadi pondasi yang kuat dan mendorong terbentuknya sistem sosial yang adil dan inklusif. Individu-individu yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai ini akan berusaha untuk membawa perubahan yang positif dalam masyarakat, mengatasi ketidakadilan, dan menciptakan kesetaraan bagi semua orang. Okay, before we end the first segment, can I give you a little question, Kak Taufik? Ya, baik. So my question is, apakah setiap orang memiliki akses yang sama terhadap pendidikan? Dan apa peran pemerintah dalam mendorong perubahan sosial melalui pendidikan? Baik, untuk pertanyaan pertama, tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap pendidikan. Masih ada banyak tantangan yang menghalangi sebagian masyarakat untuk dapat memperoleh pendidikan yang berkualitas. Faktor-faktor seperti kemiskinan, konflik, diskriminasi, dan aksesibilitas geografis dapat menjadi hambatan dalam mewujudkan pendidikan yang merata. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk bekerja sama dalam mengatasi hambatan ini dan memberikan akses pendidikan yang adil bagi semua individu. Untuk pertanyaan kedua,
Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong perubahan sosial yang melalui pendidikan. Pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan kebijakan pendidikan yang mendorong akses pendidikan yang merata, meningkatkan mutu pendidikan, dan mengatasi hambatan-hambatan dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan dukungan finansial dan sumber daya manusia yang cukup untuk pendidikan, serta bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang mempengaruhi dunia pendidikan, seperti kemiskinan, ketimpangan gender, dan diskriminasi. Oke, jadi dari semua hal tersebut nih yang dapat kita simpulkan bahwa pendidikan itu memainkan peran penting dalam mendorong perubahan sosial positif dengan membentuk karakter, mengatasi ketimpangan, dan membangun masyarakat yang adil dan berkelanjutan. So, mari kita bersama-sama berperan aktif dalam meningkatkan akses pendidikan berkualitas untuk semua orang dan agen perubahan di lingkungan kita bersama. Kita dapat menciptakan perubahan sosial positif melalui pendidikan. Oke, menurut Kak Taufik, dalam membuat pendidikan berperan sebagai pengubah struktur sosial dan nilai-nilai dalam kehidupan, tentu perlu dibutuhkan metode pembelajaran yang efektif agar pembelajar bisa lebih mudah paham dalam menerima dan menyerap ilmu. Ada beberapa metode yang dapat diterapkan, yaitu seperti metode empati, literasi sains, demokrasi, dan pembelajar sepanjang hayat. Seperti yang kita ketahui, negara kita termasuk negara yang memiliki kekayaan, keragaman, dan budaya. Ini dapat kita ketahui dari beragamnya suku, bangsa, agama, dan ras yang berada di Indonesia. Tapi seperti yang kita semua ketahui bahwa di balik keragaman tersebut terdapat permasalahan sosial seperti hilangnya rasa kemanusiaan antar sesama diakibatkan perseteruan. Perseteruan, entahkah itu di perseteruan politik, korupsi, nepotisme, premanisme, kemiskinan, maupun perusakan lingkungan. Itu semua adalah konsekuensi. Maka dari itu, para guru atau tenaga pendidik betul-betul harus menerapkan model pembelajaran yang sesuai. Oke, menurut Kak Taufik, metode pembelajaran itu seberapa penting sih untuk diterapkan? Tentu saja sangat penting. Hasil penelitian Engberg pada tahun 2020 menunjukkan bahwa model pembelajaran ini dapat mempengaruhi perilaku dan persepsi religi dan budaya. Maksudnya adalah para pembelajar akan lebih berpikir dan berusaha merasakan apa yang sedang dialami orang lain, terutama terhadap seseorang yang berbeda agama dan budaya, sehingga tercipta perasaan toleransi antar sesama. Selain itu, literasi sains juga sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan menggunakan pengetahuan terutama dalam sains, mulai dari kemampuan mengidentifikasi pertanyaan dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti, agar dapat memahami serta membuat keputusan terutama yang berkenaan dengan alam, apakah itu terkait dengan perubahan akibat aktivitas manusia atau akibat proses alami. Oke, kita pengen tahu nih, selain dari metode tersebut, apa masih ada metode yang efektif untuk dilakukan? Tentu ada. Contohnya seperti pembelajaran sepanjang hayat. Metode ini juga menekankan pentingnya literasi informasi, hampir sama dengan literasi sains tadi. Bedanya, ini lebih fokus ke pengetahuan umum, seperti kemampuan literasi, keterampilan menulis, serta sangat mendukung perkembangan pribadi para pembelajar. Ini juga akan semakin lengkap jika diterapkan juga metode demokrasi. Tapi Kak, there is a few children yang tidak begitu gemar dalam membaca atau bahkan tidak menyukainya. Apakah ada metode lain yang dapat membantu anak-anak tersebut? Untuk sekarang pastinya ada. Contohnya seperti metode demokrasi, yaitu dengan cara mengajarkan siswa untuk berpikir kritis, menghargai perbedaan, dan berani menyampaikan pendapat. Guru harus menggunakan metode seperti pembelajaran kooperatif dan berbasis masalah, agar siswa aktif, saling mendengarkan, dan belajar mengambil keputusan bersama. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler juga diarahkan untuk melatih kepemimpinan dan kerjasama, sehingga proses pengambil keputusan dapat melibatkan banyak pihak, entah guru, siswa, atau orang tua. Ini bertujuan menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman serta membentuk karakter bagi seorang siswa sebagai warga negara yang bertanggung jawab, adil, dan terbuka. Oke, kita masuk ke segmen 3.
yaitu mengenai tantangan perihal mencapai pendidikan sebagai proses sosial dalam menyikapi keterbatasan peran pemerintah. Oke nih Kak, sejauh ini kan kita udah ngebahas perihal peran pendidikan itu sendiri dalam sociality hingga berbagai metode pengajarannya. Nah, dalam mencapai hal-hal tersebut, nggak mungkin kan ya kalau nggak ada tantangan. Bener banget nih Kak Bika, kira-kira apa aja sih tantangan dalam menghadapi pendidikan sebagai proses sosial? Tentu ada berbagai tantangan yang harus dihadapi, tidak semata-mata menerima hasil akhir. Beberapa tantangan yang dihadapi umumnya diidentifikasi melalui studi dan laporan dari berbagai lembaga pendidikan, pemerintah, serta penelitian akademis. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta lembaga riset pendidikan sering mengangkat isu ini sebagai hambatan utama dalam pemerataan dan kualitas pendidikan, terutama di wilayah terpencil dan kurang berkembang. Peneliti dan praktisi pendidikan juga menyoroti bahwa ketimpangan, akses teknologi, dan kurangnya pelatihan guru menjadi faktor kunci memengaruhi efektivitas kurikulum dan pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran. Ketimpangan akses teknologi pendidikan terutama terjadi di daerah pedesaan dan terpencil. Akibatnya kurangnya infrastruktur seperti perangkat keras dan jaringan internet yang stabil, serta keterbatasan dana untuk pemeliharaan dan pembaruan. Dukungan pemerintah dan pihak terkait diperlukan agar infrastruktur teknologi dapat merata dan optimal digunakan dalam pembelajaran. Tapi menurut Kak Taufik nih, apakah minimnya infrastruktur sebab keterbatasan dana dan pelatihan guru hanyalah sebagian kecil hambatan yang dihadapi, ataukah ada faktor-faktor lain yang memengaruhi? Tentu ada berbagai faktor lainnya. Berdasarkan analisis tantangan penerapan teknologi pendidikan di Indonesia yang dikaji oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta berbagai lembaga riset pendidikan, perbedaan ekonomi dalam digital divide menyebabkan ketimpangan akses perangkat teknologi di kalangan siswa. Ketimpangan ini menciptakan kesenjangan dalam pengalaman belajar digital. Kebijakan distribusi perangkat yang merata dan terjangkau dibutuhkan agar semua siswa dapat belajar secara merata dan setara. Saya setuju banget dengan opini Kak Taufik. Tantangan ketimpangan akses teknologi di daerah terpencil memang sangat nyata dan perlu memang perhatian yang sangat serius. Infrastruktur yang memadai harus segera disediakan agar pembelajaran digital bisa berjalan dengan lancar. Selain itu, kesenjangan digital antar siswa harus diatasi dengan distribusi perangkat yang merata agar semua mendapat kesempatan belajar yang sama. Pemerintah diharapkan untuk dapat menyelesaikan isu-isu tersebut secara merata dan sesegera mungkin bagi keberlangsungan anak-anak bangsa yang inovatif dan kreatif. Jadi sebelum kita menutup podcast kita kali ini, kami akan mengucapkan terima kasih kepada Sobat Edukasi karena telah mengikuti podcast kami kali ini. Saya, host A atau Nela Nabika. Saya host B, Safira Nova Amalia. Saya host C, Sigifana Zahra. Dan narasumber kami, Saya Muhammad Hasan, beserta kameramen kami yang ada di belakang layar. Halo. Kami mengucapkan sampai jumpa di episode berikutnya. See ya! Sebentar. Jadi kemarin itu saya lupa menyampaikan pesan saya. Jadi saya meminta maaf sekali kepada teman-teman dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kesempatan yang sangat baik ini. Pembahasan kemarin itu sangat-sangat menarik menurut saya. Karena selain dapat menambah wawasan teman-teman sekalian, saya sendiri juga ikut bertambah ilmunya. Jadi bukan hanya teman-teman podcast dan para pendengar sekalian. Mungkin sedikit pesan dari saya. Pendidikan itu tidak hanya sekedar sekolah dan mencari nilai tinggi atau menjadi yang terbaik. Semuanya jauh lebih dari itu. Pendidikan itu adalah sebuah proses belajar. Belajar menjadi apa? Belajar menjadi manusia seutuhnya. Ya, salah satunya itu. Sekarang ini kita hidup di zaman sudah serba cepat. Pesan makanan, kemana-mana bisa cepat. Internet juga cepat.
ya dan sebagainya lah. Dan tentunya di zaman ini untuk sekarang itu sangat penuh tantangan. Kunci kehidupan ini ada pada diri kita sendiri. Yang penting kita mau belajar. Jadi, ayo kita sama-sama menjadikan pendidikan bukan cuma sebagai alat untuk mencapai kesuksesan pribadi, tapi juga untuk masyarakat, agar masyarakat kita lebih adil dan bermarwah. Masa depan bangsa tidak ditentukan oleh orang lain, tapi ditentukan oleh kita semua yang mau bergerak. Education is not just about reaching the top, but about lifting others as we climb. It is the bridge between dreams and reality, between today and a better tomorrow. Just remember, the future belongs to those who never stop learning and those who dare to make a difference. Ya, dan mungkin itu saja pesan-pesan dari saya untuk kelompok 7. Terima kasih sudah mengundang saya. Saya juga banyak belajar hal dan dapat pengalaman barulah yang sangat berharga. Dengan itu saya akhiri. Saya Muhammad Taufik Hasan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, so I'm Ivana. I just wanted to say thank you for watching our podcast and please like and comment. But I'm making this video also for saying thank you to my friends. And this is our first time making podcast, so I hope you guys enjoy the podcast. See ya! Hey all, so I'm Manika and I want to say thank you to my team. Thank you guys, thank you for your participation, thank you for your hard working, and thank you for your time. And also I want to say thank you to Kak Taufik as a speaker for this episode. And I want to say thank you for you all guys. Thank you for watching us. And I think that's all from me. See ya guys. Hello guys, I'm Safira Nova Amalia. First of all, I want to say thank you to my amazing teams for the effort and hard works. And second, big thanks to our speaker for sharing their time and thoughts with us. And of course guys, thank you for listening and staying until the end of this podcast. Honestly, this is my first time making a podcast, so I'm really sorry if there's some mistake or shortcomings. I think that's all from me. Thank you and see you in the next podcast. Halo guys, ya, I'm Aslaman Siddiq, the cameraman and editor in this video. I think that's it from our group. First, I want to say thanks to my team, thanks to my group, thanks for the hard work, guys. And second, I want to say thank you to our speaker. He's my cousin as well. And third, thank you for the attention, guys. My God, I don't think somebody will watch this video until the end. But if you watch it, thank you so much. And this is my first time to make video podcast. So I'm sorry if there are many shortcomings. And thank you also for Mam Suci. We don't think we wanna make a podcast if Mam Suci not support us. Thanks also to someone who always support me personally. And yeah, I think that's the end. Thank you for watching and see you in next episode. Bye-bye. Halo everyone, selamat datang di podcast kami. Hari ini kami akan membahas pendidikan sebagai sistem informasi dan Hello everyone, selamat datang di podcast kami. Hari ini kami akan membahas pendidikan sebagai informasi dan karakter bangsa. So first of all, let
let us introduce our And last, I would love to introduce our speaker. So his name is, My name is Muhammad Hasan. and we call him Kak Fauzan. Pendidikan. Kalau gitu, apakah masih banyak manfaat dan pengaruh dari pendidikan itu sendiri terhadap sabar? Kehidupannya Kakak Taufik apa pernah bikin sebelum menjadi narasumber? Weh, curhatkan nanti, jangan, curhatkan nanti. Aduh. Nanti too much information. Aduh. Enggak, karena lagi anunya memang ini lagi galau-galau aja. Enggak, canda. Oh jadi pelariannya nih ke situ. Hah? Menyibukkan diri. Sudah, kasih selesai dulu. Jangan mancing ya. Jangan mancing, oke? Kemarin kok Aduh. betul sekali. Dan kameramen kita di belakang. Oh iya, setelah narasumber langsung kayak bilang begitu. Kayak mentong kuliah adik-adikan ini. Di antara kalian bertiga tuh. Frustasi nih, kok udah pikir gimana sebentar lah. Mau dibelikan kopi satu kantung. Enggak, intinya chat me saja sebentar tuh bilang bagaimana. Kabar. Enggak kenapa-kenapa aja kok. Nanti gantung diri di pohon. Juga membentuk karakter dan nilai-nilai yang mendasari tindakan individu dan masyarakat. Pendidikan membantu membentuk sikap, keyakinan, dan nilai-nilai yang landasi. Dan pendidik dan pembelajaran aktif yang melibatkan kamu memberi. Saya hilang ini Kenapa selalu yang salah secepat? Bro, kita Dia nervous kan, makan orang jadi gini. Oke, jadi menurut kakak metode pembelajaran tuh seberapa penting? Oke, jadi menurut Kak Taufik nih, apa sih metode pembelajaran? Salah. Sorry. Nanti langsung cut saja. Jangan buka dulu. Kita bilang it's okay asal nanti. masyarakat. Dengan memberikan kesempatan pendidikan yang merata, kelas sosial tidak lagi menjadi penghalang bagi seseorang. Tell me now.